Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. So untuk video kali ini aku pengen sharing aja. Kebetulan kemarin aku habis ketemu sama beberapa temanku juga yang kita udah lumayan lama nggak saling ketemu. Ya at least 3 tahunan lah kita nggak ketemu lah. Nah akhirnya kita ngopi-ngopi gitu kan. Kita ngopi-ngopi bareng. Terus juga kita saling tukar pengalaman, tukar cerita seperti itu. Ya pokoknya nostalgia lah. Dan ternyata dari 4 orang ini termasuk aku itu mereka sekarang lagi bergelut di dalam dunia bisnis juga. Macam-macam sih bisnisnya, dari mulai kayak aku clothingan, ada yang kuliner, ada yang main di ranah ya bisa dibilang properti, ada juga yang join di salah satu sosial media expert. Jadi salah satu dari temanku ini ada yang nyeletuk tiba-tiba gitu. Dia tanya kayak gini, apakah kalau misal nih kita buat produk yang jelek atau ya biasalah yang standar aja, tapi kita bisa atau kita itu pintar buat menggunakan copywriting di medsos, atau kita bisa ngasih packaging yang menarik di produknya. Jadi untuk menutupi kekurangan di produknya lah, gampangnya seperti itu ya. Nah pertanyaannya, apakah orang bakalan tetap tertarik untuk beli atau enggak? Nah aku sengaja share di sini inti-intinya supaya mungkin dari kalian yang mungkin ada yang berpikiran seperti ini, semoga bisa mendapatkan insight yang akan aku ceritakan di video kali ini. Oke, jadi pertanyaannya tadi adalah apakah dengan kemampuan copywriting atau kita bisa memberikan packaging yang ya bisa dibilang lebih baik atau packaging yang lebih bagus, apakah bisa membantu gitu ya untuk mengurangi kekurangan dari si produknya. Ya kan, hitung-hitung bisa menekan biaya HPP juga kayak gitu ya. Jadi bisa dimaksimalkan juga untuk profitnya kayak gitu. Nah, akhirnya dari 4 orang ini jawabannya tuh menarik-menarik sebenarnya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, mereka yang setuju dengan cara tersebut, mereka itu beranggapan cara ini tuh memudahkan dia untuk mendapatkan keuntungan yang besar teman-teman. Karena biaya untuk R&D atau Research and Development itu untuk suatu produk itu sebenarnya lebih mahal atau lebih banyak keluarnya daripada kita meng-hire orang mungkin yang bisa main di copywriting, atau misalnya kita order packaging yang wah gitu atau yang bagus seperti itu. Dan salah satu alasannya adalah cara ini katanya paling enak yang bisa ditempuh gitu, singkat, jelas, dan tinggal ditambahin kayak gimmick-gimmick dan segala macam. Dan yang lain juga ada yang bilang kurang setuju, termasuk aku. Karena gini, kalau tujuan dari penjualanmu atau tujuan dari bisnismu adalah mencari customer yang baru terus, yang bisa dibilang bukan yang repeat order, mereka nggak menarget untuk orang-orang untuk repeat order, ya silakan, itu cocok kalau misalnya kalian setuju dengan cara yang pertama tadi. Tapi kalau misalnya tujuan kalian itu untuk menjaga customer yang udah beli untuk bisa ya repeat order gitu kan, ya cara yang pertama tadi atau cara yang aku contohin tadi kurang maksimal atau bisa dibilang nggak bisa. Karena gini teman-teman, ketika orang membeli barang itu value pertamanya sebenarnya orang itu tertarik karena produknya, karena barangnya gitu. Misal nih aku jual kaos gitu ya. Ya fokus utama kebanyakan orang atau sebenarnya orang itu tertarik karena ya dari kaosnya tersebut, entah itu nanti urusan ke bahannya, urusan ke desainnya, atau urusan ke apanya gitu kan. Pokoknya yang dia pakai sebenarnya itu value yang harus dijaga teman-teman. Bukan dari gorengan media, bukan dari packaging atau kelengkapan lainnya. Walaupun itu sebenarnya juga sangat membantu untuk media promosi. Tapi itu nanti jadinya beda alur gitu loh ya. Jadi yang aku tekankan di sini adalah apakah misalnya nih suatu produk itu emang sengaja dibuat standar atau jelek, tapi untuk menutupi itu kita menggunakan cara copywriting atau gimmick gitu kan yang baik. Ya gimmick jarang sih yang baik ya. Pokoknya ya gimana caranya gimmick itu digoreng sama media lah seperti itu. Atau juga bisa dengan kita membuat suatu packaging yang menarik. Jadi kekurangan dari suatu produk itu bisa tertutupi seperti itu ya. Nah kenapa aku nggak setuju? Ya walaupun jelas gitu kalau misalnya untuk mencari formula yang baik atau yang tepat gitu kan untuk R&D itu butuh trial and error yang kadang habisnya itu nggak sedikit teman-teman. Jadi kalau aku pribadi kurang setuju dengan pendapat misal suatu produk itu dibuat ya standar aja atau ya ngikut-ngikut aja, atau mungkin bahkan ada yang produksi itu kurang
emang sengaja kurang dimaksimalkan demi menekan HPP, tapi mereka meng-up di kayak di main di copywriting atau di gimmicknya atau endorse-nya atau packagingnya. Ya aku kurang setuju kalau di situ. Tapi itu balik lagi ke kalian, karena setiap brand, setiap orang, setiap owner itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Nah, dari 2 POV tadi yang aku sebutin, ya memang ada plus minusnya sih. Semua itu pasti ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya kalian tanya aku secara pribadi, ya aku lebih milih kubu yang nggak setuju gitu. Kalau misalnya jualan cuma mengandalkan copywriting atau buat packaging yang bagus, tapi tanpa diimbangi sama produk yang bagus juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya sampai copywritingnya itu bisa overclaim. Ya sebenarnya kalau misalnya sampai overclaim itu nggak jauh beda sama ditawarin MLM yang nggak jelas sih kalau menurutku gitu kan. Ntar malah jatuhnya itu ke scam gitu. So mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share untuk ya video singkat aja. Jadi karena kemarin aku juga habis ketemu temanku, kita cerita-cerita, dan salah satu yang kita bahas adalah tentang ini tadi. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian ngikutin cara yang pertama atau cara yang kedua? Dan alasannya apa? Kalian ngikutin cara itu, kalian bisa komen di bawah ya. Aku penasaran juga, apakah cuma aku aja atau mungkin ada orang lain juga yang berpikiran seperti aku, atau mungkin kalian punya sudut pandang yang lain. Nah, kalau misalnya kalian punya pengalaman atau kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di bawah supaya kita bisa sharing-sharing atau kita belajar bareng di sini. So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Tadi udah ya. Jadi ya udahlah, pokoknya seperti itulah ya teman-teman. So sekian dulu di video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.